dunia ini bagi orang kafir adalah surganya. Surga bagi dia. Sedangkan bagi orang yang beriman, dunia ini adalah penjara. Penjara itu kan tempat tahanan. Artinya apa? Bahwa kita hidup di dunia ini penuh dengan aturan-aturan yang harus ditaati. Ada halal, ada haram, ada larangan, ada perintah. Kalau bagi orang beriman, itulah dikatakan tahanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga kita sampai subuh ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saudara kita yang masih terbaring sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah, diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa beraktivitas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun tema singkat kita pada pagi hari ini adalah memandang kehidupan dengan kacamata akhirat. Mengapa kita perlu menggunakan kacamata akhirat? Yang jelas adalah untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Ini tidak cukup kita hanya menggunakan kacamata dunia. Sekarang yang jadi pertanyaan, sudahkah kita menggunakan kacamata akhirat untuk memandang segala persoalan, segala perkara? Kenapa? Karena sering kali kacamata dunia ini
sangat jauh berbeda dengan kacamata dunia. Kalau tidak pakai kacamata, dua kacamata. Kacamata dunia, kacamata akhirat. Kalau kita menggunakan kacamata dunia, kita akan melihat bahwa kesuksesan itu adalah sebagai yang bentuknya kekayaan. Jabatannya tinggi, rumahnya mewah, kendaraannya gonta-ganti, dalam arti ukurannya adalah materi. Itu kalau dilihat dari kacamata dunia. Namun kalau kita menggunakan kacamata akhirat, tentu saja segala materi yang disebutkan tadi sama sekali bukanlah simbol kesuksesan, melainkan itu adalah ujian. Duit banyak, jabatan tinggi begitu, rumahnya wah gitu ya, rumah mewah, rumah gedung, kalau harganya miliaran, mobilnya miliaran harganya. Itu gambaran kacamata dunia. Jadi itu adalah kalau kita lihat dengan kacamata akhirat, bukanlah simbol kesuksesan. Jadi ada orang beranggapan sudah sukses dia. Itu kalau dia melihat dari kacamata dunia. Sennya banyak, tajir pula, masih muda. Rumahnya wah gitu, mobilnya jangan dibaca. Itu kalau menurut kacamata dunia. Kalau dijengok itu dengan kacamata akhirat, itu adalah ujian. Ujian itu dengan harta yang banyak, keluar enggak zakatnya. Jabatan yang tinggi, sadar tidaklah itu bahwa itu adalah amanah. Bangun rumah mewah-mewah yang sampai harganya bahkan triliunan. Hebat orang sekarang. Tetapi tidak akan bisa memberikan manfaat baginya oleh Allah tentunya di akhirat. Kalau mati rumahnya tinggal, tidak dibawa. Begitu juga kendaraan yang begitu mewah, gonta-ganti kendaraannya. Keluaran baru, ada kendaraannya. Sen banyak. Malah dipanggil dia sultan. Tajir tadi, Pak. Itu kalau kita memandang dengan kacamata dunia. Namun dengan menggunakan kacamata akhirat tentunya sekali lagi merupakan ujian. Mengapa kita perlu menggunakan kacamata akhirat untuk mengarungi kehidupan ini? Nih ada dua alasan. Dua alasan kita memandang segala kejadian, persoalan dan memutuskan semua perkara harus melalui kacamata akhirat. Yang pertama alasannya agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Hanya orang yang tertipu.
Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, dan janganlah kamu, kata Allah, menunjukkan dua mata kamu, itu punya mata, ila ma matta'na bihi azwajam minhum, kepada apa yang telah diberikan oleh Allah kepada golongan-golongan di antara mereka. Apa itu? Zahratal hayatid dunya. Bunga kehidupan di dunia. Jadi di dunia ini digambarkan di dalam Al-Quran bagaikan bunga. Kalau saya lihat dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ngapunian Allah memperumpamakan mengambil sampel dengan bunga. Tengok bunga itu Pak. Kalau kita jengok bunga, membuat kita lihat bunga itu indah dan membuat kita tertarik dan ingin memetiknya. Agak padeknya bunga itu, kembang itu. Tapi setelah bunga itu dipetik, kalau dipetik ya, bagi yang memetiknya, dalam beberapa hari dia akan menjadi layu. Itu namanya kembang atau bunga. Tapi apabila dia dibiarkan beberapa saat, dia akan berubah proses menjadi putih dan buah. Bisa dikonsumsi. Itulah ibaratkan hidup di dunia ini bagaikan bunga. Tak berapa lama dia akan menjadi layu. Jadi aponian Bapak Ibu, bahwa kehidupan dunia ini apa hubungannya dengan bunga. Nah untuk itu kita Bapak Ibu, bahwa kehidupan dunia ini bukanlah segala-galanya. Walaupun kita rumah lah ada, kendaraan ada, apa lagi? Ada galau, sugih. Tapi ingat itu kalau kita melihat dari kacamata dunia. Kalau kita jengok dari kacamata akhirat, sholat tidak, duitnya banyak tadi, tidak mau mengeluarkan zakat, pelit pula bersedekah. Inilah orang yang beranggapan Bapak Ibu, Allah itu amat sayang kepada mereka. Allah ini sayang kepada aku nih. Kenapa Allah sayang kepada aku? Apa ada? Segala yang itu pakai ini adalah nikmat dari Allah, ada galau. Uang belum tentu ada. Sehingga kalau kita lihat, kalau dari dia beribadah, nihil. Benar kata Nabi itu, apabila engkau tidak bisa mengejar orang itu dalam urusan dunia, kejarlah dalam urusan akhirat. Oh, kalau dunia hebat dia. Biasanya orang yang sibuk dengan urusan dunia, akhirat biasanya lalai, terlewatkan, terabaikan. Itu biasanya. Benar kata Nabi itu. Sibuk. Bukan sibuk lagi, capek ngurus urusan dunia. Pusing otaknya mikirkan. Harta yang banyak nih aman enggak? Dan simpan di bank banyak dicurigai orang, disimpan di rumah tidak aman. Betul juga dengan beli kendaraan mewah, lagi kalau parkir sembarangan, sikok yang hilang atau lecet, berapa biayanya, macam-macam pikiran. Jadi jangan kita sampai tertipu dengan, terpedaya dengan urusan dunia.
Kalau seandainya Bapak Ibu kita membandingkan ukuran dunia dengan ukuran akhirat, tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Oleh sebab itu amatlah bodoh orang yang mengukur segala sesuatu hanya dengan ukuran dunia. Jadi kalau ukurannya dunia, kita bisa bertanding. Jadi benar itu, kalau hadis Nabi mengatakan bahwa dunia ini bagi orang kafir adalah surganya. Surga bagi dia. Sedangkan bagi orang yang beriman, dunia ini adalah penjara. Penjara itu kan tempat tahanan. Artinya apa? Bahwa kita hidup di dunia ini penuh dengan aturan-aturan yang harus ditaati. Ada halal, ada haram, ada larangan, ada perintah. Kalau bagi orang beriman, itu yang dikatakan tahanan neraka. Kalau orang beriman tadi mengikuti aturan Allah, mana yang halal, mana yang haram, insya Allah selamat dunia akhirat. Makanya jangan tertipu. Bahkan sampai Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu memandang sesuatu itu kamu tidak suka, kamu benci, tidak senang kamu. Padahal kata Allah, wa huwa khairul lakum. Baik untuk kamu itu. Sebaliknya kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'a. Boleh jadi kamu menyukai, menyenangi, mencintai sesuatu kata Allah, wa huwa syarrul lakum. Padahal itu tidak baik bagi kamu, buruk untuk kamu, tidak layak dan tidak patut untuk kamu. Ini yang dikatakan dunia adalah fata morgana. Seperti kembang tadi. Sehingga orang melirik, menyengok keindahannya. Sehingga orang terpukau, terpesona, tertarik. Sehingga orang ingin berlomba-lomba, ingin untuk mendapatkannya, meraihnya, untuk menikmatinya. Itulah yang namanya Pak, seperti jabatan. Tergiur orang. Ya, kapan perlu orang untuk memperebutkan jabatan itu dengan segala cara. Apalagi yang dunia itu? Tahta, wanita, harta banyak, keturunan. Semua orang ingin meraihnya. Padahal Allah sudah mengatakan, Allah tidak melihat, walaupun katanya tadi Allah menyayangi dia, dalam bentuk rupawannya, kalau dia lanang, gagah, belagak, hidung mancung, putih pula, sehingga orang melihatnya terpesona. Wah, anak siapa lah ini? Cak itu pula kalau betino. Cantik belagak, hidung mancung tadi, tinggi semampai, tajolo tinggi. Wah. Membuat orang terpesona, tertarik, ingin untuk menggapainya, mencapainya. Harta yang banyak, termasuk mudah dia mendapatkan harta itu. Ini jangan Pak, artis-artis itu, berapa sekali kontrak itu? Miliaran. Kalau kita cari duit 1.000 sehari, ngumpulnya susah. Dia sekali ngomong, sekali tampil. Ini Pak. Kalau kita lihat kacamata dunia, tidak terkejar gitu. Tetapi dengan itu semua, apakah mereka menyadari semua itu adalah titipan Allah?
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar kata Rasulullah SAW, kalau kita membanding-bandingkan antara dunia dengan akhirat, nah cobalah uji Tuhan, uji Nabi tadi, celupkan jari kamu ke laut itu, kemudian angkat. Berapa yang terbawa? Hanya beberapa tetes. Nah itulah dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Tapi karena orang sudah terpojok memperturutkan hawa nafsu, ingin mengejarnya, ingin untuk mendapatkan dunia ini. Karena akalnya sudah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Kalau akal sudah dikalahkan oleh hawa nafsu, mereka ingin untuk mendapatkan, walaupun dengan berbagai cara untuk mendapatkannya. Makanya harus seimbang. Jadi kalau Pak Hen, pakailah 2 kacamata. Kacamata dunia dan kacamata akhirat. Jadi kita jangan menghitung-hitung nikmat orang yang diberikan oleh Allah kepadanya, tetapi kita sekali-sekali boleh jengok ke atas. Ya. Sering-seringlah jengok ke bawah. Dalam urusan akhirat, sering-sering jengok ke atas. Udah jauh kita ketinggalan. Sholatlah banyak bolong-bolong. Datang bulan puasa, puasanya lompat-lompat kijang. Puasa pangkal, puasa ujung. Tayu puasa tidak, Allahu a'lam bissawab. Dengan banyak alasan. Duit banyak, tidak tergerak hatinya untuk berbagi dengan sesama. Belum tentu Pak, bangsennya banyak tadi itu terketuk hatinya untuk berbagi dengan sesama. Mempakayu diri dewe. Padahal Allah sudah mencontohkan orang-orang terdahulu seperti Qarun yang begitu hebat. Kunci-kunci gudang nyoba diceritakan dalam Al-Quran itu 60 orang mikulnya tidak sanggup mikul. Kuncinya baik. Belum hartanya. Nah ini Pak. Jadi tidak usah kita ini berbangga dengan angkuhnya. Aku ini wong sugih. Apalagi dijengokan di TV kan. Kekayaannya. Dia memiliki pesawat pribadi kemana-mana. Mudah. Tapi kalau dijengok dari kacamata dunia, kalau kacamata akhirat, Allahu a'lam. Itulah kata Allah tadi, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, kata Allah. Hanya Allah yang Maha tahu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita tetap berkacau dengan kacamata dunia, acak stres gitu Pak, stres. Woi, kalau mak uang itu, ya, gawenya hanya engkang-engkang, banyak dapat duit, mudahnya dapat duit. Kita bakure cari duit dari pagi buta sampai malam buta, nggak dapat duit. Jangan berkacau dengan itu, berkacalah dengan kacamata akhirat. Ya. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jangan kita menganggap Allah itu sayang kepada kita ditandai dengan contohnya pada diri kita tadi, bentuk rupanya yang rupawan. Banyak Pak, rupanya rupawan cantik belagak tadi rusak serusak-rusaknya. Dia nyadar dia cantik sedunia, ganteng sedunia. Makanya wajar menurut Nabi itu kalau mencari jodoh itu sepadan. Wong cantik pula. Jangan uang cantik kawin dengan uang buruk. Ujung-ujungnya apa? Tidak selaras, tidak serasi. Nah waktu pertama itu kamnian, ya kan? Kiranya ada udang di balik batu.
Karena ini yang buruk rupa ini sennya banyak, tajir walaupun buruk. Tapi kalau menurut kacamata akhirat, Allah tidak memandang rupamu, bentukmu, hartamu, kesuksesan kamu di dunia. Tapi yang Allah lihat, yang Allah nilai itu adalah ketakwaan kita, kepatuhan kita. Jadi nyadarlah kita ini, Allah hanya akan menilai manusia, makhluknya di muka bumi ini adalah ketaatannya, kepatuhannya kepada aturan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kemudian yang kedua, kenapa kita ini disuruh pakai kacamata akhirat? Supaya kita mudah menerima ketentuan Allah yang sifatnya buruk dan bersyukur dikala kita dan bersabar ketika menerima ketentuan Allah berupa kesenangan. Artinya Bapak Ibu, apa yang menurut kita tadi baik belum tentu baik menurut Allah. Tidak baik untuk kita. Dan menurut kita itu buruk, belum tentu itu buruk. Hanya Allah lah yang maha tahu. Maka kita ini tergantung dengan kacamata mana kita memandang. Itu baik. Ingat itu. Pakailah dua kacamata. Disering-seringlah pakai kacamata akhirat. Insya Allah selamat. Kalau kacamata dunia kita pakai, tak pacak kita ngejarnya. Hidup ini kan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ujian. Dicantik belagak tadi itu, bisanya menjaga dirinya. Itu adalah amanah dari Allah. Ya, dalam rangka itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga auratnya, menjaga kehormatannya. Sekarang kan dia tahu belagak kan, dirinya dijual murah-murah begitu. Makanya wajar kata Nabi itu, umpan dunia ini adalah watino. Watino umpan ini, ibarat uang mancing. Umpan pancing itu adalah betino. Oh, itu jengok Pak. Di mana-mana dalam urusan dunia ini betino dikedepankan. Makanya banyak laki-laki tadi menunjukkan matanya. Wah, alangkah belagaknya. Cobalah aku yang punya nih. Tapi tidak kesampaian. Makanya kata Allah tadi, jangan kamu tujukan dua mata kamu kepada itu. Ya semuanya sama. Kalau kita lah menunjukkan mata kita seperti wanita cantik, membuat kita terpesona, tertarik, ingin cak mana mendapatkannya. Timbul niat jahat kan, macam-macam. Aku merusakmu jadilah dengan segala cara. Jangan kata Allah. Tak boleh. Ya. Ingat bahwa dunia itu bagaikan bunga. Kalau engkau petik dia saat jadi bunga itu, dia akan mudah cepat layu. Dan kepadanya dipetik dia kalau sudah menjadi buah bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya jika kita sedang duitnya banyak, ya, ayo kita ingat itu. Jangan kita ini gajinya besar, bermiliaran gajinya. Jangan kita beranggapan dengan kacamata dunia tadi, ini adalah hasil keprofesionalan saya, kecerdasan saya, kemampuan saya untuk mendapatkannya. Karena saya ini wong lihai, piawai aku ini. Tapi apabila kalau dilihat dari kacamata akhirat,
bahwa segala sesuatu itu adalah amanah. Amanah. Nanti akan dipertanggungjawabkan. Walaupun di dunia ini nanti akan bertanggung, ada SPJ-nya itu. Walaupun pacak di kola-kola buat SPJ laporan itu. Kalau di akhirat nanti tidak bisa di kola-kola malaikat itu. Ya. Kalau di dunia ini kan bisa baik. Walaupun ada KPK melantaknya, masih bisa lolos kan? Tapi di akhirat kelak tidak akan bisa lolos. Bahwa itu adalah amanah yang harus nanti dipertanggungjawabkan. Sadar itu. Harta yang banyak tadi, dari mana asalnya? Kemana perginya? Dua pertanyaan nanti. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita ini sakit, ya sakit. Kalau kita lihat dari kacamata dunia, apa akan hasil dari penglihatan dari kacamata dunia itu? Menganggap ini adalah sial. Bahkan ada diterjemahkan, wah namanya kepanjangan ego itu. Sakit-sakitan terus anak kamu itu. Namo boleh ini salah. Siapa ngasih namo? Lah berat di namo anak kamu itu. Makanya sakit-sakitan itu. Sial anak kamu itu. Macam-macam. Itu kalau kita lihat dari kacamata dunia. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata akhirat, alangkah beruntung dan gembiranya dia bahwa sakit yang datang itu bisa sebagai penebus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Jadi kalau kita sakit jangan merintih-rintih itu Bapak Ibu. Sakit yang datang itu akan menghapus ya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan atau menebus kesalahan-kesalahan kita masa lalu. Ya, mudah-mudahan dengan sakit Allah akan mengangkat juga dosa-dosa kita. Itu. Jangan kita menganggap sial terus nih. Apa? Sakit berkepanjangan. Kok disial galau? Punya istri sial, punya suami sial, punya anak sial, punya rumah sial. Sial galau. Kapan tidak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dihitung mana banyak sakit daripada sehat. Banyaklah sehat. Ini sakit dikit. Dan jangan mengira, beranggapan Bapak Ibu, Allah menganggap kita ini jarangnya tuh sakit. Padahal gawe tidak benar. Makannya tidak benar, minumnya tidak benar. Tapi jarang sakit. Jangan itu menganggap bahwa Allah itu sayang kepadanya. Membuat itu kadang-kadang kalau kita melihat dari kacamata dunia, alangkah pakamnya Bapak Ibu itu. Ngapa? Dia ini jarang sakit. Kita ini sakit-sakitan, sering sakit. Karena kita melihat kacamata dunia. Jangan beranggapan itu Allah sayang kepadanya. Ciri-ciri Allah itu buktinya sayang kepada hambanya adalah diberikan kepadanya sifat penyabar. Sabar Pak. Sabar dalam menjalankan kehidupan ini. Apalagi mencintai ilmu. Bahwa hidup ini Pak, terus belajar. Tidak akan pernah habis-habisnya ilmu. Kalau kita ini berhenti mencari ilmu. Kalau perlu di mana ada pengajian, dengarkan pengajian. Apa perlu dipilah-pilah. Mana yang baik, mana yang buruk. Tidak mungkin yang buruk yang disampaikan. Tidak mungkin itu akan tersesat apa yang disampaikan. Mungkin barangkali kita memilah-milahnya. Apalagi Bapak Ibu, bukti Allah itu sayang kepada kita, cinta dengan keadilan. Apalagi dia mempunyai akhlak yang lembut. Orang yang disayang oleh Allah itu akhlaknya lembut, tutur katanya menyenangkan hati. Jangan seperti ada orang berbicara sekali ngomong
Cus ngomong, membuat hati orang sakit. Sekali ngomong, wahai, bagaikan sembilu, bagaikan pisau, membuat orang terluka. Tidak sadar itu kadang-kadang. Jadi kalau orang yang disayang oleh Allah itu, dia berkata dengan tutur kata yang lemah lembut, menyenangkan hati orang, bukan nyakiti hati orang. Dan orang yang dikasih sayang oleh Allah itu adalah hartonya banyak tadi, tajir tadi Bapak Ibu, dermawan. Jadi berarti Allah murka kepada orang-orang yang memperebutkan tahta wanita, apalagi tadi itu, pangkat jabatan. Allah murka kepada mereka. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan kita pada pagi hari ini, semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memandang segala persoalan dengan menggunakan kacamata akhirat. Dengan demikian hidup akan lebih sederhana dan mudah mengarungi kehidupan ini. Tidak usah berkacau dengan kacau dunia berkepanjangan, tapi sering-seringlah menggunakan kacamata akhirat. Hidup ini akan nyaman, tentram untuk diarungi kehidupan ini. Jangan membuat kita ini stres. Tengok di TV itu Pak, rumah mewah tapi tidak terurus, sampai istrinya stres, masuk rumah sakit jiwa, ditinggal oleh lakinya, sampai anaknya ngurus ibunya tadi, stres tadi, belasan tahun di rumah itu, tidak katik lampu, tidak katik air. Masya Allah. Itu kenapa Pak? Kalau kita jengok dengan kacamata dunia, maka mungkin ini rumah mewah, penghuninya orang sugih tajir ini, kok bisa begini? Karena kehidupan itu dilihat dari kacamata dunia. Tapi kalau kita lihat dengan kacamata akhirat, nah ini Pak, bahwa itu semuanya adalah tidak akan kekal. Hanya di sisi Allah kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Hanya di sisi Allah yang kekal dan abadi. Ini saja mungkin barangkali Bapak Ibu sebagai penyegaran bagi kita. Pakailah kacamata akhirat dalam memandang dunia ini. Semoga kita mudah mengarungi kehidupan ini. Jangan berutuan berkepanjangan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa Allah tidak mendengar, mengijabah doa-doa kita? Gunakanlah kacamata akhirat, insya Allah kehidupan ini akan berjalan normal seperti biasa. Layaknya kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.